Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi anak-anak. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran ini kita lanjutkan, kita bacalah basmalah dulu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, kita lanjutkan yang kemarin pertemuan kita sudah membahas yang pertama tabung, yang kedua kerucut, sekarang kemudian yang ketiga sudah ada bola. Nah, sekarang selanjutnya kita buat gabungan dari 3 bangun tersebut. Berarti menentukan luas dan volume gabungan bangun ruang sisi lengkung. Contoh yang perlu kalian perhatikan, ini terdiri dari setengah bola, yang ini tabung, yang ini adalah kerucut. Untuk menentukan volume, ya sudah, kita tinggal masukkan rumus volumenya. Berarti volume setengah bola, volume tabung, dan volume kerucut. Nah, bedanya di sini hanya pada untuk menentukan luasnya. Yang perlu kalian perhatikan luasnya, berarti di sini mencari luas setengah bola. Nah, bedanya pada tabung ini nanti. Pada tabung di sini perhatikan alas dan tutupnya. Alas dan tutupnya berbentuk setengah bola dan berbentuk kerucut. Berarti kita tidak mencari luas permukaan tabung, tidak, tapi mencari luas selimut tabung. Luas selimut tabung, perhatikan. Kemudian untuk kerucut juga sama. Kita tidak mencari luas permukaan kerucut karena di sini alasnya kerucut berhimpitan dengan alasnya tabung. Kita di sini juga hanya mencari luas selimut kerucut. Perhatikan untuk luasnya. Beda pada luasnya. Jika volume kita mencari langsung tinggal mencari volumenya. Kalau luas kita harus betul-betul mengamati bentuknya itu yang bagaimana untuk menentukan luas selimut tabung maupun luas pada tabung dan pada kerucut. Misal di sini tingginya ini adalah 15 cm. Kemudian yang ini 13 cm. Nah, yang ini jari-jarinya 5 cm. Perhatikan, berarti diketahui tingginya tabung adalah 15 cm. Jari-jari, baik jari-jari bola, tabung, kerucut sama 5 cm. 13 ini adalah garis pelukis atau S, 13 cm. Kemudian yang ditanya volume gabungan dan luas gabungan. Perhatikan untuk volume gabungan. Sebelum kita ke volume gabungan, kita harus mencari tingginya kerucut terlebih dahulu. Kita belum tahu tingginya kerucut. T kerucut. Dari mana kita untuk menentukan tingginya kerucut? Perhatikan. Untuk menentukan tingginya kerucut pakai rumusnya kemarin kita mencari garis pelukis. Garis pelukis kemarin S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Nah, sekarang kita mencari T kuadrat. T kuadrat berarti yang dipindah ruas adalah R-nya, T-nya tetap. Berarti S kuadrat dikurangi R kuadrat, maka T sama dengan akar
S kuadrat dikurangi R kuadrat. S-nya di sini adalah 13. 13 kuadrat dikurangi R-nya 5 kuadrat. 13 kuadrat 169 dikurangi 25 adalah akar 144. Akar 144 adalah 12 cm. Ini tingginya kerucut. Tingginya kerucut adalah 12 cm, tingginya tabung 15 cm. Maka kita baru bisa mencari volumenya. Volume tabung, volume kerucut, dan volume setengah bola. Kita mencari volume gabungan. Volume setengah bola ditambah volume tabung ditambah volume kerucut. Volume setengah bola tinggal masukkan rumusnya. Bola, volume bola 4/3 pi R pangkat 3. Volumenya tabung pi R kuadrat T. Volume kerucut 1/3 pi R kuadrat T. Perhatikan, ini sama ini dicoret, berarti tinggal 2/3. Perhatikan R-nya tadi adalah 5, berarti kita gunakan 3,14. 5 kali 5 kali 5 ditambah pi-nya 3,14, R-nya tadi 5 kali 5, T-nya di sini adalah 15 ditambah 1/3 3,14 dikali R-nya 5 kali 5, T-nya ini tadi 12. Perhatikan, kita ada di sini ngitungnya 2 dikali 5. 2 dikali 5 berapa? 10. 2 dikali 5 10. 5 dikali 5 25. Berarti 3,14 dikali 2 kali 5 10 dikali 5 dikali 5 25, 10 dikali 25 250/3, tetap masih per 3, ditambah sama 3,14 biar tetap 5 kali 5 25, 25 dikali 15, 25 dikali 15, 25 dikali 15 375 ditambah 375 ditambah, perhatikan 12 dengan 3 dicoret, ini 4. 3,14 5 kali 5 25 dikali 4 100. Perhatikan sekarang yang ini 3,14 dikali 25 785/3. Perhatikan 3,14 kali 250 hasilnya 785 dibagi 3. 3,14 dikali 3 375 hasilnya 1177,5. 3,14 dikali 100 hasilnya 314. Ini dibagi 3, 7 dibagi 3 2, 18 dibagi 3 dapatnya 6, 5 2 kali udun 5 dibagi 3 1, 26 7. Nanti akan terus, kemudian ini 0 5 4 ditambah 7 1
1 nyimpennya 1 tambah 1 2 tambah 7 9 3 tambah 1 4 1, kemudian ditambah 7 6 ditambah 5 6 ditambah 5 1 1 tambah 1 2 6 tambah 9 5 nyimpan 1 3 tambah 4 7 1, hasilnya 1752,17 cm kubik untuk volume gabungannya. Perhatikan untuk volume gabungan. Kemudian untuk menentukan luas gabungan, luas gabungan sama ini tadi, luas setengah bola ditambah luas selimut tabung ditambah luas selimut kerucut. Luas setengah bola yang kemarin 2 pi r kuadrat, luas selimut tabung 2 pi r t, kemudian luas selimut kerucut pi r s. Perhatikan luas selimut kerucut pi r s. 2 R nya 5 menggunakan 3,14 5 kali 5. Perhatikan ditambah 2 pi nya 3,14 dikali 5, T nya tabung adalah 15. Berarti di sini adalah 15 ditambah pi RS 3,14, R nya 5, S nya adalah di sini 13. Perhatikan 2 dikali 5 10 dikali 5 50, 3,14 dikali 50 ditambah 2 dikali 5 10 dikali 3,14 31,4 dikali 15 ditambah 3,14 5 dikali 13 dapatnya adalah 65. Setelah itu kita kalikan 50 dikali 3,14. Perhatikan 3,14 dikali 50 hasilnya 157, 31,4 dikali 15 hasilnya 471, 3,14 dikali 65 hasilnya 204,1. Dijumlah 7 tambah 1 tambah 4, 2 nyimpen 1, 6 tambah 7 13, 1 2 ditambah 4 6 ditambah 2 8, hasilnya 832,1 cm persegi. Perhatikan untuk menentukan luas gabungan harus diteliti bangunnya terlebih dahulu, terdiri dari bangun apa saja. Kemudian selanjutnya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung. Contoh, sebuah kubah masjid berbentuk setengah bola dengan diameter 20 meter. Hitunglah berapa kaleng cat yang dibutuhkan jika 1 kaleng cat dapat digunakan untuk mengecat 8 meter persegi permukaan kubah. 1 kaleng dapat mengecat 8 meter persegi. Berarti di sini 1 kaleng dapat mengecat 8 meter persegi. Ini yang kita gunakan adalah kita mencari apa? Kita mencari luas permukaan, bentuknya perhatikan berbentuk
setengah bola. Berarti kita mencari luas setengah bola. Berarti diketahui diameternya adalah 20 meter. Berarti jari-jarinya 10 meter. Satu kaleng tadi, perhatikan, satu kaleng itu dapat mengecat 8 meter persegi. Yang ditanyakan, berapa banyak kaleng cat yang dibutuhkan? Berapa banyak? Berapa banyak kaleng cat yang dibutuhkan? Kita mencari luas permukaan setengah bola. Perhatikan di sini. Bentuk kubah masjid berbentuk setengah bola. Berarti kita mencari luas setengah bola. Setengah bola 2 pi r kuadrat. Pi-nya di R-nya adalah 10, berarti kita gunakan pi 3,14 dikali 10 kali 10 6,28 dikali 100, 10 kali 10 100 dikali itu berarti 628 meter persegi ini. Nah, satu kaleng tadi dapat mengecat 8 meter persegi. Nah, sekarang kalau ada 628 meter persegi, berapa kaleng yang dibutuhkan? Nah, banyak kaleng cat, berarti luasnya setengah bola ini tadi 628 dibagi satu kalengnya 8 meter persegi dibagi 8, berarti 62 kali 8 74 8,5 kaleng. Perhatikan, banyaknya kaleng cat, luas seluruhnya 628 dibagi 8 adalah 78,5 kaleng yang dibutuhkan. Maka jadi banyak kaleng cat yang digunakan untuk mengecat kubah ada 79 kaleng. Loh Bu, kenapa 79 kaleng? Perhatikan, kalau di sini ada komanya, baik itu komanya 5, 2, 3, apakah kita bisa membeli cat itu hanya 0, atau beli separuh cat, separuh kaleng? Kan enggak bisa. Kita mesti harus beli satu kaleng. Misalkan kalau keramik ini masih kurang 1 atau 2 keramik, apa kita bisa membeli hanya 2 keramik? Kita membelinya 1 meter persegi, 1 ukuran. Kita belinya 1, bukan 1 buah, tapi 1 meter persegi. Ini bedakan antara penerapannya dengan menyelesaikan soal jika tidak dalam penerapan. Kalau misalnya dalam penerapan, berarti yang dibutuhkan ya 78,5, sudah berhenti di sini. Tapi karena penerapannya, apakah nanti kita bisa membeli setengah kaleng? Kan tidak bisa. Maka kita harus membeli 79 kaleng, bukan 78 kaleng. Kalau membeli 78 kaleng, setengahnya kok kan sing ngecat sapa nggo cate melok sinten. Nah, itu. Makanya kita membelinya sebanyak 79 kaleng. Nah,
Ini materi untuk pertemuan sekarang. Perhatikan, yang pertama tadi menentukan luas dan volume gabungan. Kita harus meneliti bangun yang akan kita cari volume dan luas gabungannya. Terdiri dari bangun apa saja. Kalau untuk volume kita tinggal masukkan rumusnya, rumus volume. Tapi untuk luas permukaan ini yang perlu kita perhatikan. Oh, di sini tabung, tapi di sini atapnya berbentuk setengah bola, alasnya berbentuk kerucut. Berarti kalau tabung kita hanya mencari selimutnya saja, luas selimutnya saja. Luas setengah bola, kemudian untuk kerucut. Loh, ini kerucut alasnya sudah berhimpit dengan tadi tabung. Berarti kita tinggal mencari luas selimut kerucut. Setelah itu baru kita bisa mencari luas dan volume gabungan. Kemudian yang selanjutnya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung. Kita amati bentuk soalnya dulu. Kita telaah dulu bentuk soalnya, kita nanti menggunakan volume atau kita nanti menggunakan luas permukaan. Nah, ini tadi karena sebuah kubah masjid berbentuk setengah bola. Oh, nanti berarti kita mencari setengah bola dengan diameter 20 meter persegi. Hitunglah berapa kaleng cat yang dibutuhkan. Berarti kalau berapa kaleng cat yang dibutuhkan, oh nek ngecat berarti kita harus mencari luasnya. Nah, setelah itu baru pertanyaannya berapa kaleng yang dibutuhkan untuk mengecat kubah semuanya. Nih. Dari sini mungkin nanti ada yang ditanyakan, monggo. Sebelum pembelajaran ini kita akhiri, perhatikan ada dua soal. Yang pertama, perhatikan di sini tingginya tabung 20 cm, diameternya 40 cm. Baik diameternya apa, ini dari bangun apa dengan apa yang perlu kalian perhatikan. Kemudian panjang garis pelukisnya 29 cm. Tentukan luas gabungan dan volume gabungan. Kemudian yang nomor 2, sebuah drum berbentuk kaleng terisi penuh oleh 628 liter. Perhatikan di sini, satuannya liter. Jika jari-jari alas drum adalah 100 cm, berarti dari liter harus kamu ubah menjadi centimeter kubik. Maka tentukan tinggi drum. Perhatikan. Berarti ini yang diketahui apa dulu? Yang perlu diperhatikan, kalau liter berarti gandengannya sama dengan volume. Yang diketahui berarti volume tabung. Volume tabungnya sudah ada, jari-jarinya ada, tinggal kita mencari tingginya drum. Ini soalnya, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan hari ini bermanfaat. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.